Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Apa yang dijanjikan Saul kepada orang yang berhasil membunuh Goliat? A. Bingkisan pemberian. B. Setengah kerajaan. C. Komandan pasukan. D. Menikahi anaknya. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Menikahi anaknya. 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." 2. Menurut kitab Markus, berapa kali ayam berkokok sebelum Petrus menyangkal Yesus 3 kali? A. 3 kali. B. 2 kali. C. 1 kali. D. Tidak berkokok. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. 2 kali. Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. 3. Siapakah yang berpura-pura gila ketika ada di tengah-tengah orang Filistin? A. Saul. B. Simson. C. Daud. D. Yosua. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Daud. 1 Samuel 21 ayat 12-13a. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. 4. Apa kehidupan yang dijalani Daud sebelum ia diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel? A. Tukang kayu. B. Tentara. C. Penggembala. D. Nelayan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Penggembala. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." 5. Apakah kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama? A. Sefanya. B. Maleakhi. C. Yeremia. D. Habakuk. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Maleakhi. Maleakhi adalah kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama. 6. Pada saat Zakheus ingin melihat Yesus, pohon apakah yang dipanjatnya? A. Zaitun. B. Sanobar. C. Ara. D. Tarbanting. Siapkan jawabannya. Jawabannya C. Ara. Lukas 19 ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 7. Saat Elia menantang nabi-nabi Baal mengenai korban bakaran, berapa kali ia menyiram korban bakarannya? A. 2 kali. B. 3 kali. C. 4 kali. D. 5 kali. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. 3 kali. 1 Raja-Raja 18 ayat 34. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya,
buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 8. Ketika bangsa Israel terdesak oleh orang Filistin di Ebenezer, mereka mengangkat tabut Allah ke tempat itu agar lawannya terpukul kalah. Dari manakah mereka mengangkatnya? A. Beersheba, B. Hebron, C. Silo, D. Kades. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Silo. 1 Samuel 4 ayat 3. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." 9. Saat Elia kelelahan di padang gurun setelah membunuh 450 nabi Baal, apakah yang diberikan malaikat kepadanya? A. Roti bakar dan air, B. Madu, C. Mana, D. Roti bundar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Roti bakar dan air. 1 Raja-Raja 19 ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. 10. Siapakah di bawah ini yang merupakan Raja Kanaan? A. Yabin, B. Kedorlaomer, C. Ariok, D. Amrafel. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Yabin. Hakim-Hakim 4 ayat 23-24. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, Raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. 11. Siapakah perempuan yang mati dan dibangkitkan oleh Paulus? A. Lydia, B. Tabita, C. Priscilla, D. Yohana. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Tabita. Kisah 9 ayat 40. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. 12. Siapakah nama dari ayah Gideon? A. Yerubbaal, B. Yoas, C. Yoahas, D. Usia. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Yoas. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 13. Di manakah Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan setelah ia melihat malaikat Tuhan? A. Betel, B. Silo, C. Ofra, D. Kades. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Ofra. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. 14. Lengkapi ayat berikut. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang titik-titik. A. Menetapkan langkah, B. Punya rencana, C. Menguji hati, D. Memberi petunjuk. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Menguji hati. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. 15. Siapakah yang Tuhan perintahkan kepada Elia untuk mengurapinya menjadi raja atas Aram? A. Yehu, B. Ben-Hadad,
C. Resin. D. Hazael. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Hazael. 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Wah, sudah selesai. Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.